informasi daerah yang dikunjungi oleh kelompok kami. Yang pertama di Pantai Parangtritis, yang kedua ke Candi Prambanan, yang ketiga ke Malioboro, yang keempat ke Universitas UGM, yang kelima ke Heha Sky. 3 tujuan. Tujuan dari kunjungan. Tujuan kita ke Universitas UGM itu untuk mengetahui tentang program studi unggulan, sejarah kampus, fasilitas yang tersedia, budaya akademik, dan apa aja yang menarik di universitas tersebut, dan lebih mengetahui tentang Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Yang kami harapkan untuk dipelajari di Universitas Gadjah Mada, yang pertama tentang pengetahuan yang sangat luas, terus banyaknya jurusan-jurusan yang bisa kita pilih dalam universitas tersebut, juga masih banyak lagi dan bisa berkontribusi dengan orang-orang luar, karena di UGM tidak hanya di Yogyakarta atau dari Yogyakarta doang atau dari Garut doang, tapi dari bermacam-macam daerah seperti itu yang kami harapkan dipelajarinya seperti itu. Yang keempat, observasi kampus, yaitu tentang kampus UGM Universitas Gadjah Mada, yaitu yang pertama tentang sejarah kampus. Sejarah kampus didirikan oleh Hamengkubuwono. UGM atau Universitas Gadjah Mada itu nomor 1 tertua di dunia. Terus warna alma mater dibawa dari warna karung goni karena perjuangannya pada zaman dahulu. Terus pernah peringkat pertama di seluruh Indonesia dalam bidang apapun. Terus mempunyai unit terbesar se-Indonesia. Jadi di UGM fasilitasnya sudah baik. Yang kedua, program studi unggulan yang ada 7. Yang pertama sarjana terapan, yang kedua sarjana, yang ketiga profesi, yang keempat magister, yang kelima doktor, yang keenam spesialis, yang ketujuh subspesialis. Yang ketiga, fasilitas yang tersedia di UGM. Yang pertama, perpustakaan pusat, GOR Pancasila, sarana transportasi lokal UGM, asrama mahasiswa 2 laki-laki 4 perempuan, itu teh asramanya. Rumah sakit akademik itu teh ada, jadi di UGM itu mempunyai rumah sakit ya, jadi setiap orang yang ke sana itu gratis. Yang keenam, penguatan instruktur. 4B, apa yang menarik atau unik dari kampus UGM? Yang menariknya itu tentang fasilitasnya, juga tentang sejarahnya juga, terus program studi unggulannya yang sangat banyak dan meyakinkan kita bahwa emang UGM itu udah yang terbaik gitu. Yang menariknya juga tentang fasilitasnya udah baik, terus sarjananya juga udah baik kayak gitu. Jadi kita terinspirasi gitu sama mahasiswa UGM yang emang dari mana-mana. Selanjutnya, keunikan budaya yang kita lihat dan amati di daerah Yogyakarta. Dimulai dari bahasanya yang menggunakan bahasa Jawa. Kita yang berasal dari suku Sunda mendengar mereka berbicara mungkin sangat aneh dan juga bingung dengan yang mereka bicarakan. Tetapi itulah Indonesia dengan keberagaman bahasanya. Kemudian yang kedua, pakaian tradisional Yogyakarta yaitu surjan. Surjan merupakan pakaian adat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pakaian ini biasanya digunakan oleh laki-laki, meski banyak juga para perempuan yang mengenakan surjan dalam bentuk kebaya. Yogyakarta memiliki keunikan dari makanannya yaitu gudeg. Gudeg yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka muda. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyak terdapat universitas, termasuk universitas terkemuka yaitu Universitas Gadjah Mada. Hal inilah yang membuat kota ini memiliki jumlah mahasiswa yang besar.
yang berasal tidak hanya dari area Jawa tetapi juga dari luar Jawa, bahkan dari luar Indonesia. Sehingga kota ini juga disebut sebagai salah satu kota yang heterogen di Indonesia. Banyak bagian dari kota ini yang dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, seperti ornamen-ornamen khas Jawa yang kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan, atau gedung-gedung di sepanjang jalan, dan lain-lain, yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik. Di Jogja juga kita mendengar musik gamelan. Jogja juga memiliki keunikan dari candi-candi yang ada di sana, seperti yang kita kunjungi, yaitu Candi Prambanan. Tentang lingkungan fisik di daerah Yogyakarta. Pertama, bentuk geografis di daerah Yogyakarta ini sangat unik. Seluas 3.120 meter persegi menjadi daerah tingkat provinsi setelah Bali dan DKI. Namun, mempunyai 3,6 juta penduduk yang terbagi dalam keempat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan serta 438 desa atau kelurahan. Secara aspek geografis, wilayah Yogyakarta tergolong subur dengan potensi alam yang berbeda di setiap kabupaten atau kota. Kondisi alam menjadi sumber potensi pariwisata. Potensi sumber daya laut di wilayah pesisir Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan yang menarik perhatian kami, yaitu yang pertama Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Tugu Jogja yang memiliki nama asli Tugu Pal Putih berada tepat di tengah perempatan antara Jalan Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Tugu yang dibangun pada tahun 1755 oleh Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis dan menghubungkan Laut Selatan, Keraton Jogja. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara selain Angkor Wat. Dan yang ketiga, Malioboro. Malioboro adalah jalan yang berada di pusat kota Yogyakarta dan jalan yang menghubungkan Tugu Yogyakarta hingga Keraton Yogyakarta. Kawasan Malioboro adalah salah satu daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Pemandangan sepanjang jalan di Malioboro banyak pedagang kaki lima yang akan memanjakan mata para wisatawan dengan menjual berbagai kerajinan khas Yogyakarta, seperti kerajinan tangan, kerajinan bambu, dan aksesoris mainan anak-anak. Memasuki sore hari hingga pagi buta, koridor. Bandingkan keunikan daerah yang dikunjungi dengan daerah tempat tinggalmu. Apakah persamaan dan perbedaannya sama? Jawabannya, keunikan di Candi Prambanan yaitu candi ini memiliki bentuk menara tinggi dan relief rumit dan patung dewa yang indah. Terdapat juga candi pewarna yang mengelilingi candi induk. Sedangkan keunikan di daerahku itu pengajian Senin Kamis. Yang ke B, tuliskan keunggulan yang ada di daerahmu yang mungkin tidak ditemukan di tempat yang kamu kunjungi. Jawabannya, keunggulan yang ada di Candi Prambanan, bentuk bangunan dan tata letaknya yang menakjubkan. Candi Prambanan juga menyimpan kisah sejarah dan legenda yang sangat menarik wisatawan. Kalau di daerahku jarang ada bangunan yang tata letaknya menakjubkan seperti yang di candi. Mungkin ada 1, 2, 3 lah yang ada. Yang ke-8, identifikasi upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, misalnya usaha lokal kerajinan tangan atau pariwisata. Jawabannya, mereka di sana mencari usaha itu sangat bermacam-macam, mulai dari sewa payung. Kebetulan kan di candi panas, jadi mereka inisiatif buat sewa payung, kan lumayan tuh jalan-jalan lewat candi, lumayan lah mataharinya panas banget kan. Lumayan bisa kamu pelajari dari upaya mereka agar bisa diterapkan di sini. Jawabannya, upaya yang bisa diterapkan yaitu seperti kerajinan tangan, misalnya membuat gelang atau mengukir batu.
di mana masyarakat setempat melestarikan budayanya, misalnya melalui museum. Pada era modern ini, membuat peran museum kini lebih berkembang. Yang semula museum berorientasi pada koleksi, museum lebih memusatkan perhatian pada dampak keberadaannya bagi masyarakat. Pada awalnya, museum lebih memposisikan diri sebagai sebuah sarana pendidikan bagi masyarakat. Kini, lebih fokus kepada mengajak keterlibatan individu atau pengunjung sebagai pembelajaran yang aktif. Dengan paradigma baru tersebut, museum memiliki peranan mengintegrasikan pameran dan event museum sebagai upaya memberikan pengalaman edukatif kepada pengunjung. Buat saran atau ide bagaimana kamu bisa berkontribusi dalam pelestarian budaya di daerahmu sendiri. Cara-cara melestarikan budaya yang pertama yaitu memperhatikan dan mempelajari budaya daerah, contohnya dengan mempelajari tarian dan juga alat musik di daerah kita. Yang kedua, menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. Yang ketiga, mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga kita sendiri. Yang keempat, mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni dalam daerah kita sendiri. Rencana kontribusi kelompok. A. Diskusikan dalam kelompokmu mengenai cara-cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan keunikan dan budaya daerahmu. Yaitu yang pertama, membuat konten kreatif. Yang kedua, mengikuti acara kesenian di luar. Yang ketiga, menggelar kolaborasi. Yang keempat, melibatkan masyarakat lokal.